Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristika Delia dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum fisika tentang gelombang mekanik. Baiklah, kita akan masuk ke topik pembahasan. Topik pembahasan pada materi kali ini yang pertama yaitu pengertian gelombang mekanik, yang kedua jenis gelombang mekanik, yang ketiga sifat gelombang mekanik, yang keempat besaran pada gelombang, yang kelima praktikum pertama, dan yang keenam praktikum kedua, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baiklah, kita akan masuk ke pengertian gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Contoh gelombang mekanik adalah gelombang air dan gelombang bunyi. Yang kedua yaitu jenis gelombang mekanik. Yang pertama berdasarkan arah getarnya terhadap arah rambatnya. Gelombang mekanik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contoh gelombang transversal adalah gelombang tali. Dan yang kedua yaitu gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi. Yang kedua, berdasarkan amplitudonya, gelombang mekanik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner atau diam. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap, sedangkan gelombang stasioner atau diam adalah gelombang yang memiliki amplitudo berubah-ubah. Yang ketiga yaitu sifat gelombang mekanik. Sifat gelombang mekanik yang pertama adalah pemantulan gelombang. Bila gelombang datang mengenai penghalang di dalam perambatannya, gelombang akan mengalami pemantulan. Misalnya gelombang pada tali dan pemantulan gelombang pada permukaan. Dan yang kedua yaitu pembiasan gelombang. Pembiasan gelombang adalah perambatan sebuah gelombang yang melewati bidang batas dua medium, maka arah gelombang datang akan mengalami pembelokan. Sifat gelombang mekanik yang ketiga yaitu interferensi gelombang. Interferensi adalah perpaduan antara dua gelombang atau lebih yang membentuk gelombang baru di suatu titik medium. Dan yang terakhir adalah diffraksi gelombang. Diffraksi gelombang adalah peristiwa menyebarnya gelombang dipengaruhi oleh adanya celah sempit. Hasil diffraksi dipengaruhi oleh ukuran penghalang dan panjang gelombang. Yang keempat yaitu besaran pada gelombang. Besaran pada gelombang yang pertama adalah panjang gelombang. Pada gelombang transversal terdiri dari satu bukit dan satu lembah, dan pada gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan agar menjadi satu gelombang. Yang kedua yaitu periode gelombang. Periode gelombang adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Secara matematis dapat dirumuskan T sama dengan 1 per F atau T sama dengan T per N. Yang ketiga yaitu frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang adalah jumlah gelombang setiap sekunnya. Secara matematis dapat dirumuskan F sama dengan 1 per T atau F sama dengan N per T. Dan yang keempat adalah cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam setiap satuan waktu. Secara matematis dapat dirumuskan P sama dengan lambda per T atau P sama dengan lambda kali F. Dan yang kelima yaitu simpangan. Simpangan adalah jarak suatu getar gelombang dari titik seimbangnya. Yang terakhir yaitu amplitudo. Amplitudo adalah jarak atau simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Keterangan yaitu F sama dengan frekuensi dengan satuan Hertz, T besar sama dengan periode dengan satuan second, N sama dengan banyak gelombang, T kecil sama dengan waktu dengan satuan second. Yang selanjutnya lambda sama dengan panjang gelombang dengan satuan meter, dan V sama dengan cepat rambat gelombang dengan satuan meter per second. Baiklah, kita akan masuk ke praktikum pertama, yaitu gelombang tali. Tujuan melakukan praktikum ini adalah yang pertama, siswa dapat menghitung frekuensi, kedua, siswa dapat menghitung periode, ketiga, siswa dapat menghitung panjang gelombang, yang keempat, siswa dapat menghitung cepat rambat gelombang. Alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan praktikum pertama ini adalah 1 kayu dan 2 tali. Langkah kerja praktikum pertama ini adalah siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum. Kedua, ikatlah salah satu ujung tali pada kayu dan ujung tali satunya ditimpa menggunakan beban. Ketiga, peganglah kayu dan goyangkan kayu yang sudah diikat dengan tali tersebut. Yang terakhir, hitunglah frekuensi gelombang, periode gelombang, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang
pada gelombang yang dihasilkan. Baiklah, kita akan menonton video praktikumnya. Setelah menonton video praktikum tersebut, dapat diketahui yaitu panjang tali yang saya gunakan sama dengan 3,75 meter. Waktu yang dihasilkan sama dengan 3 second, dan banyak gelombang sama dengan 5 lambda. Ditanya, yang pertama yaitu frekuensi, yang kedua periode, yang ketiga panjang gelombang, dan yang terakhir cepat lambat gelombang. Dijawab. Yang pertama kita mencari frekuensi. Frekuensi sama dengan N per T, sama dengan 5 per 3, dan hasilnya 1,67 Hz. Yang kedua mencari periode. Periode sama dengan 1 per F, sama dengan 1 per 1,67, sama dengan 0,6 second. Yang ketiga mencari panjang gelombang. 5 lambda sama dengan 3,75 meter. Lambda sama dengan 3,75 per 5. Lambda sama dengan 0,75 meter. Dan yang terakhir mencari cepat lambat. V sama dengan lambda kali F, sama dengan 0,75 kali 1,67. Hasilnya sama dengan 1,25 meter per second. Selanjutnya kita masuk ke praktikum yang kedua, yaitu gelombang air. Tujuan melakukan praktikum ini adalah: 1. Siswa dapat menghitung frekuensi, yang kedua siswa dapat menghitung periode, dan ketiga siswa dapat menghitung panjang gelombang, dan keempat siswa dapat menghitung cepat lambat gelombang. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 1. Gabus dan 2. Tali rafia. Selanjutnya langkah kerja pada praktikum kedua. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, ikatlah salah satu ujung tali pada gabus dan ujung tali satunya dipegang. Yang ketiga, alirkan gabus di atas permukaan air yang memiliki arus gelombang. Dan yang keempat, hitunglah besaran-besaran pada gelombang tersebut. Baiklah, kita akan menonton video praktikumnya. Setelah menonton video praktikumnya, dapat diketahui yang pertama yaitu panjang tali yang saya gunakan yaitu 3,75 meter. Yang kedua waktu yang dihasilkan sama dengan 6 second. Dan yang terakhir banyak gelombang yaitu sama dengan 9 lambda. Ditanya yang pertama itu frekuensi, kedua periode, ketiga panjang gelombang, dan yang terakhir cepat lambat gelombang. Dijawab, yang pertama kita mencari frekuensi. F sama dengan N per T, sama dengan 9 per 6, hasilnya sama dengan 1,5 Hz. Dan yang kedua kita mencari periode. T sama dengan 1 per F, 1 per 1,5, hasilnya sama dengan 0,67 second. Dan yang ketiga kita mencari panjang gelombang. 9 lambda sama dengan 3,75 meter, lambda sama dengan 3,75 per 9, lambda sama dengan 0,41 meter. Dan yang terakhir yaitu mencari cepat lambat. V sama dengan lambda kali F, sama dengan 0,41 dikali 1,5, sama dengan 0,615 meter per second. Yang terakhir kita akan
Masuk ke kesimpulan. Dari praktikum ini, siswa dapat mengetahui tentang besaran-besaran pada gelombang dan bukti nyata tentang materi gelombang mekanik pada tali dan batang kayu yang digoyangkan serta gabus yang dialirkan di atas permukaan air yang memiliki arus gelombang. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih.